Selamat siang Pak Hafiz. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan laporan akhir tentang analisis sentimen pengguna Twitter terhadap penggunaan AI pada zaman modern menggunakan algoritma KNN. Jadi sekarang kita langsung mulai saja dulu. Di sini saya akan menyebutkan pendahuluannya. Penggunaan teknologi artificial intelligence dalam setiap lini kehidupan menjadi salah satu solusi agar roda kehidupan dapat terus berjalan meski di tengah kondisi tersebut sekalipun. Artificial intelligence merupakan kecerdasan buatan yang berperilaku layaknya manusia. Dalam artian, artificial intelligence mampu mengkopi kecerdasan manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas atau pekerjaan. Bahkan AI mampu menggantikan manusia dalam pekerjaan tertentu. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan untuk menganalisis sentimen pengguna Twitter terkait dengan penggunaan AI pada zaman modern dengan mengumpulkan data dan menganalisis data. Laporan ini juga bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang sikap, pendapat, dan emosi pengguna terhadap penggunaan AI. Yang kedua, laporan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengguna Twitter memandang penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mereka memiliki pandangan positif, negatif, atau netral terhadap teknologi ini. Yang ketiga, selain itu, laporan ini akan memberikan informasi berharga bagi pengembang, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI. Manfaatnya ada 4, yaitu yang pertama, laporan ini akan memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman umum tentang bagaimana pengguna Twitter melihat dan merasakan penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini juga dapat digunakan untuk membentuk strategi pengembangan dan penerapan AI yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, analisis sentimen pengguna Twitter dapat membantu mengidentifikasi tren, isu, dan permasalahan terkait dengan penggunaan AI pada zaman modern. Yang ketiga, dengan memahami sentimen pengguna Twitter, laporan ini dapat membantu meningkatkan adopsi dan penerimaan AI di masyarakat dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap positif atau negatif terhadap AI. Hasil analisis sentimen dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan AI yang lebih baik dan meningkatkan interaksi antar manusia dan mesin di masa depan. Selanjutnya, saya akan langsung ke tahapan proyeknya. Yang pertama adalah alur proyeknya, seperti ini bisa dilihat. Yang dimulai dari data crawling, yang setelah data crawling tersebut menjadi data kotor, dilakukan sebuah pre-processing, yaitu menghapus duplikat, membersihkan data ya, dan membeli label sentimen. Setelah itu barulah menjadi data bersih. Selanjutnya akan dilakukan proses TF-IDF. Dan setelah itu data tersebut akan dibagi menjadi data latih dan data uji, yaitu 70% dan 30%. Selanjutnya akan dilakukan modeling, dilakukan prediction, dan pada terakhir akan menggunakan algoritma KNN untuk mengukur akurasinya. Pertama ada crawling data, bisa dilihat pada tabel ini. Contoh dari opini pengguna Twitter terhadap penggunaan AI. Tapi akan saya jelaskan dulu. Pengumpulan data opini ini diambil dari Twitter dan dilakukan dengan bantuan website yang disebut oleh netdetic.org. Dengan website tersebut kita dapat menarik data Twitter dan keyword tertentu dan bisa diekspor ke dalam format CSV atau Excel. Pada penelitian ini, pengguna opini yang bernilai negatif dan bernilai positif dan yang dilabel secara manual. Data tersebut dibagi menjadi 70 dan 30%. Untuk contoh tweet yang telah dilabeli seperti yang bisa dilihat tadi di tabel ini. Selanjutnya adalah proses pre-processing. Pada proses pre-processing ini, penelitian ini menggunakan operator subproses. Tahap yang dilalui adalah melakukan penghapusan karakter seperti karakter add atau penghapusan URL atau karakter-karakter lainnya. Dan juga regex juga akan dihapus sehingga data yang dimiliki menjadi bersih dan opini yang disampaikan akan lebih mudah untuk dianalisa. Selanjutnya adalah pre-processing, yang dimana opini akan mendapatkan proses tokenizing, stop words, dan stemming. Pada aplikasi RapidMiner, proses ini terdapat operator proses dokumen, yang dimana proses dokumen ini adalah isi dari 4 ini. Yang pertama akan saya jelaskan tokenize dan akan berlanjut
Operator tokenize yang berguna untuk memecah sikap setiap kalimat menjadi perkata. Kemudian operator transform case berguna untuk merubah seluruh teks yang ada menjadi huruf kecil atau non kapital. Setelah tahapan tokenize dan transform cases selesai, selanjutnya yang diproses adalah operator filter stop words, buka kurung dictionary tutup kurung, dan filter tokens buka kurung by length dan tutup kurung, di mana operator filter stop words berguna untuk menghilangkan kata-kata dan operator filter tokens berguna untuk menghilangkan token berdasarkan pancang kata teks yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya adalah pada proses TF-IDF. Bisa dilihat yang bagian pertama adalah pre-process TF-IDF, ada read-CSV, filter example, nominal to text, proses dokumen, dan write-CSV. Yang kedua adalah yang di dalam sini tadi, ada proses tokenize, transform cases, filter stop words, dan filter tokens by length. Yang pada di sebelah kanan sini adalah hasil dari preprocessing TF-IDF dari RapidMiner. Selanjutnya adalah proses word cloud. Jadi setelah proses TF-IDF ini selesai, selanjutnya kita bisa menambahkan word list to data yang digunakan untuk visualisasi data nantinya, yaitu seperti ini. Jadi visualisasi word cloud. Operator yang digunakan adalah operator sort dan filter example range yang digunakan sebagai operator sorting dengan edit parameter total descending, dan operator filter example range untuk membatasi jumlah sampel yang didapat visualisasi word cloud. Bisa dilihat yang di bagian sini, bagian pertama adalah proses word cloud-nya, yang kedua adalah visualisasinya. Yang selanjutnya adalah key nearest neighbor. Sebelumnya saya jelaskan dulu, penelitian ini menggunakan algoritma key nearest neighbor atau KNN. Hal ini digunakan untuk melihat tingkat akurasi dengan bantuan aplikasi RapidMiner, maka digunakan operator KNN untuk percobaan seperti yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini di sini ada operator KNN-nya warna hijau. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan data uji. Setelah mendapat data latih tadi dan modelnya, tambahkan operator union yang di tengah sini, filter example, replace missing value, operator retrieve, dan model untuk menambahkan data latih model yang dibuat di KNN tadi. Dan sambungkan operator model dan tambahkan operator store untuk mendapatkan data hasil uji. Bisa dilihat di bawah sini, data uji. Selanjutnya, setelah mendapatkan data uji, adalah memasukkan data latih dari proses KNN dan data uji hasil proses filter ke masing-masing operator retrieve. Setelah itu, ditambahkan operator cross validation yang di tengah warna kuning dan apply model untuk menghitung akurasi dari percobaan ini. Setelah dihitung, model yang menggunakan algoritma KNN dengan metode cross validation memiliki akurasi setinggi 70,57% yang mengindikasikan kemampuan model untuk mengklarifikasikan sentimen dengan tingkat keberhasilan tersebut. Namun, untuk secara lebih lengkap tentang kinerja model dan kualitas hasil analisis sentimen yang dihasilkan, disarankan juga untuk melihat dari segi lainnya seperti presisi, recall, dan metric value evaluasi lainnya. Seperti yang dilihat di gambar ini, hasil akurasi KNN menggunakan cross validation didapat akurasi 70,57%. Sekian dari presentasi saya. Saya rasa sudah cukup jelas, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan merasa tidak senang. Sekian dan terima kasih.